saudara-saudara, senang jumpa dengan Anda hari ini. Saya percaya semua kita ada dalam perlindungan Tuhan, di dalam sukacita dan di dalam cinta yang Tuhan selalu limpahkan kepada kita dan seluruh keluarga kita. Saudara, hari ini saya mau ajak kita semua belajar firman Tuhan. Mari buka Alkitab saudara di Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Sekali lagi saudara, Lukas yang 10 ayat yang ke-25. Firman Tuhan bilang seperti ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus padanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan diri, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun ke Yerusalem, ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun dan bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya pada waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus padanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudara, saya mau ajak kita belajar dari kisah perumpamaan orang Samaria yang baik hati, saudara. Dan saya percaya kita semua sudah pernah baca kisah ini. Kita sudah pernah pelajari mungkin kisah ini. Tapi saya mau ajak kita melihat beberapa poin yang Anda perlu tangkap, yang perlu Anda pelajari, saudara. Yang pertama, saudara, orang Samaria itu, kita harus tahu bahwa orang Samaria itu dipandang lebih rendah daripada orang-orang Yahudi, oleh orang Yahudi, bukan orang. Jadi orang Yahudi memandang orang Samaria itu adalah orang yang lebih rendah, karena mereka itu adalah orang-orang yang kawin campur, saudara ya. Jadi lebih rendah. Nah, tapi saudara, kita mau melihat apa saja yang menyebabkan orang Samaria itu disebutnya adalah orang yang baik. Dan pertama, kedua, orang yang tahu sesama manusia, ngerti menghargai sesama manusia, saudara. Nggak cuma menghargai, tapi lebih tepat adalah mengasihi, saudara. Saudara, yang pertama, kalau kita baca, saudara, maka ketika kita baca ada orang imam, ada orang Lewi yang dikatakan turun, saudara. Mari kita baca, saudara. Kalau kita lihat, maka kita akan lihat ada soal 30. Coba Lukas 10:30. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem. Artinya kalau turun, gini lah. Bait suci, tempat orang imam dan para imam dan orang-orang Lewi ini bekerja atau melayani Tuhan itu di Yerusalem. Yerusalem itu dataran tanahnya lebih tinggi daripada tempat ini, saudara ya, Bethlehem atau kalau di sini mungkin ya turun, saudara. Artinya lebih tinggi itu berarti dia turun. Biasanya para imam itu memang tinggalnya di sekitar Bethlehem. Jadi mereka kalau disebut turun, berarti mereka baru selesai mengadakan peribadahan, saudara. Mereka baru saja mimpin ibadah, mereka baru saja dari bait suci, saudara. Tapi anehnya udah baru kelar dari bait suci, ketika melihat ada orang korban perampokan, mereka berdua, orang imam dan orang-orang Lewi, tidak peduli.
Nah, saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti Imam dan Lewi, yang kita mungkin saja orang-orang yang suka beribadah, suka berdoa, suka pergi ke gereja. Tapi ketika melihat ada sebuah kebutuhan, ada orang-orang yang dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, tetapi kita tidak ngapa-ngapain. Jangan sampai tiba-tiba ada orang yang mungkin dipandangnya lebih tidak rohani, orang yang apa ya disebutnya mungkin second class, justru melakukan tindakan yang jauh lebih manusiawi, bahkan lebih penuh dengan kasih, saudara. Tapi saya mau ajak kita belajar dari orang Samaria yang baik hati ini, apa saja yang mereka kerjakan, apa saja yang dia kerjakan, apa saja yang dia lakukan, saudara. Mari kita baca, saudara. Kita baca di ayat yang ke-32, saudara. Demikian juga, 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mari saudara kita belajar dari orang Samaria yang baik hati ini. Selalu ada nilai belas kasihan di dalam hidup kita, saudara. Yang kedua, saudara. Lalu ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Saudara, mari belajar seperti orang Samaria baik hati ini. Enggak semua orang, saudara, saya percaya enggak semua orang itu bisa atau rela atau apa ya namanya ya, mau untuk membalut luka orang lain, saudara. Saya sendiri jujur, saudara, kalau lihat darah, lihat luka terbuka tuh saya ngilu sekali, saudara. Tapi orang Samaria ini, dia menunjukkan belas kasihannya dan dia datangi orang yang luka-luka ini, yang mungkin habis dipukulin, pokoknya habis dirampok, saudara ya. Nah, saudara, lalu apa yang dia lakukan lagi? Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Saudara, dua elemen ini penting sekali. Yang pertama, saudara, minyak ini adalah sebuah tanda bahwa minyak ini sesuatu yang sangat penting di dunia, saudara. Saudara, kita ini tidak pernah bisa hidup tanpa minyak. Anda jangan berpikir bahwa air dan kita butuh makan dan minum saja. Tidak. Minyak ini apalagi sekarang di dunia modern, saudara, adalah hal yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita butuh penerangan, kita butuh mobil, kita butuh minyak dan segala macamnya, saudara. Jadi minyak itu hal yang sangat penting sekali. Jadi sebenarnya Alkitab sedang menggambarkan bahwa orang Samaria ini memberikan yang terbaik yang dia punya. Anggur juga sama, saudara. Anggur memang lambang dari sukacita, tapi anggur juga sebuah minuman yang bisa dibilang cukup mewah, saudara. Tapi anggur tetap diberikan. Artinya yang diberikan, pertolongan yang diberikan oleh orang Samaria ini terhadap orang yang dia nggak kenal. Orang yang luka-luka ini dia nggak kenal, saudara. Adalah dia memberikan yang terbaik, saudara. Tidak cuma merawat aja, tapi memberikan minyak dan anggur, memberikan segala sesuatu yang terbaik. Saudara, nggak cukup, karena ketika kita lihat, saudara, di ayat yang ke-30 lanjutnya sudah 34. Selanjutnya kemudian yang menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Artinya dia mengorbankan dirinya untuk harus jalan kaki, saudara. Ya toh, harusnya kan kalau misalnya orang biasanya dia akan pakai keledai, ya pakai keledai, jadi nggak capek, saudara. Tapi dia rela, dia yang capek. Lalu dia menaikkan orang yang terluka ini di atas keledai, dan dia tuntun keledainya, dan di atas pundak keledai ini adalah orang yang luka itu. Artinya dia memberikan gak cuma pundaknya saja, tapi semuanya buat orang yang terluka ini. Dia membagi apa yang dia punya, saudara. Ini yang disebut orang yang penuh dengan cinta, orang yang penuh dengan kasih, saudara. Lalu dia bilang keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar. Saudara, 2 dinar ini adalah kalau kita pelajari di zaman dahulu kala, saudara, zaman Yesus itu 2 dinar itu adalah upah untuk kalau nggak salah 1 hari kerja, saudara.
1 hari kerja upahnya itu diberikan semuanya, saudara. Artinya dia sudah kerja seharian, dia berikan seluruhnya, saudara, buat orang yang terluka ini, saudara. Lalu dia berkata lagi bahwa rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu kau kembali. Artinya dia nggak cuma lepas tangan, dia sudah obati, dia sudah beri uang 2 dinar, dia sudah kasih keledainya, tapi dia berkata, nanti aku akan kembali lagi. Jadi artinya, mari saudara jadi orang seperti orang Samaria baik hati ini. Nggak cuma sekedar menolong, nggak sekedar cuma naikkan keledai, tapi dia bilang, aku akan lihat keadaannya lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jadi orang Samaria yang baik hati. Oke? Kalau Anda ke gereja, jangan cuma main di gereja. Jangan cuma main di persekutuan doa, lalu pulang Anda nggak kerjakan apa-apa. Mari ketika selesai di gereja, saya di persekutuan ibadah, jadilah orang Samaria yang baik hati. Yang apa? Yang berani memberikan, saudara, yang terbaik. Buat apa? Buat orang yang kita tidak kenal. Kasih buat orang yang sedang membutuhkan. Saya berdoa, saudara, kita adalah orang-orang yang benar-benar berani, rela memberikan yang terbaik. Mungkin saudara, Anda nggak harus semua korbankan uang Anda. Setidaknya, saudara, punyailah kasih, punyailah cinta kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itulah saya percaya Yesus turun ke dunia ini. Dia memberikan cinta, diberikan kasih, dia menyelamatkan Anda dan saya. Demikian juga saudara, waktunya kita jadi orang yang membawa cinta itu kepada orang banyak. Saya berdoa saudara, pesan Tuhan hari ini menjadi berkat buat Anda semua. Dan juga menjadi pesan Tuhan buat Anda untuk Anda tidak sekedar menjadi anak Tuhan yang rajin beribadah, tapi jadi anak Tuhan yang benar-benar mau rela untuk memberikan hidup, membagikan kasih dan cinta kepada banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat pesan Tuhan yang kau berikan buat kami hari ini. Biar setiap kami yang mendengarkan pesan Tuhan ini, biar benar-benar kami mau belajar seperti orang Samaria yang baik hati Tuhan, yang mau merelakan anggur kami, minyak kami, bahkan keledai kami Tuhan, untuk menolong, untuk menjadi berkat buat banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Jadikan kami bukan orang-orang yang egois yang hanya menikmati berkat-Mu untuk kami sendirian Tuhan. Tapi benar-benar kami memberikan semua yang kami berani merelakan, mengorbankan apa yang kami punya, yang Kau berikan buat kami kepada banyak orang Tuhan. Jadikan kami saluran-saluran kasih, saluran-saluran cinta buat banyak orang Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai minggu depan, hari Selasa, di Bandung, saudara, di Bandung Trade Center, di Botanica Mall, di Soar Ministry, di Soar Service Night, hari Selasa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya, kita semua dalam cinta dan kemuliaan Tuhan. Amin.